Halo, kali ini saya akan menceritakan sebuah film tahun 2020 bergenre action crime drama dari kota mode yang berjudul Rogue City. Film ini menceritakan tentang seorang polisi bernama Vronsky yang terlibat dengan dua klan berbahaya, karena klan tersebut adalah bandar pengedar narkoba terbesar di Prancis, yang dimana dia dan teman-temannya membuat kesalahan fatal saat melakukan penangkapan transaksi narkoba. Tentu saja, hal itu membuat dia, keluarga, dan beberapa teman-temannya dalam bahaya. Bahkan, pekerjaannya menjadi polisi juga terancam hilang karena hal itu. Bagaimanakah Vronsky dan teman-temannya lolos dari masalah ini? Berikut adalah rangkuman dari film ini. Film ini dibuka dengan seorang yang terlihat frustasi, kemudian membunuh anjingnya. Dan akhirnya, dia pun membunuh dirinya sendiri. Kenapa dia melakukan ini? Nanti kita akan tahu sama-sama kenapa dia melakukannya. Kita kembali ke 3 minggu sebelum kejadian ini. Terlihat kawanan polisi yang sedang memindahkan seorang tahanan tua bernama Paul Maranzano dari sebuah penjara yang bernama Baumettes. Saat dalam perjalanan, Paul mengatakan bahwa istrinya sedang sekarat di rumah sakit, dan dia meminta bantuan dengan memberikan pilihan kepada pemimpin polisi dalam mobil tersebut. Pilihan pertama adalah mengantarnya ke rumah sakit untuk berpamitan dengan istrinya, dan pilihan kedua adalah membawanya ke penjara untuk hukuman mati. Pemimpin polisi anti-geng ini bernama Richard Vronsky. Vronsky sedikit bingung dengan pilihan itu, namun temannya menyarankan untuk tidak memilih pilihan tersebut dan tetap melanjutkan perjalanan ke penjara. Walaupun pada akhirnya Vronsky pun menanyakan di mana rumah sakit tersebut berada, yang berarti bahwa dia akan membawa Paul ke rumah sakit. Istri Paul bernama Angelina. Dia mengalami penyakit kanker yang sangat parah dan sudah dipastikan hampir meninggal. Dia meminta kepada Paul untuk segera membunuhnya agar bisa melihat wajah Paul untuk yang terakhir kalinya. Saat Paul ingin membunuh istrinya, Vronsky melarang Paul untuk melakukannya karena merasa tidak tega. Akhirnya, Paul meminta Vronsky untuk menunggunya di lorong. Benar saja, akhirnya Vronsky keluar dari ruangan tersebut dan menunggunya di lorong. Paul mengucapkan kata-kata terakhirnya kepada Angelina bahwa Paul sangat mencintainya. Kemudian, Paul menutup muka istrinya dengan bantal untuk membunuhnya. Mereka pun keluar dari rumah sakit dan akhirnya sampai di tempat tujuan mereka. Saat berada di ruang ganti, mereka membicarakan bahwa besok akan ada pesta untuk kepala polisi yang baru. Saat itu, mereka menyebutkan nama Angel Leonetti, yaitu bos kriminal dari salah satu teman mereka yang bernama Costa. Nah, Costa ini adalah pemimpin polisi juga, tapi bagian anti perampokan. Jadi di film ini, kepolisian itu ada dua bagian. Anti geng yang dipimpin oleh Kapten Campana dan anti perampokan yang dipimpin oleh Costa. Malam harinya di atas kapal di pelabuhan yang indah, Vronsky sedang duduk berduaan dengan seorang wanita yang bernama Zoe Vronsky. Malam ini, mereka ingin melakukan olahraga yang menyehatkan. Asik, tarik sis! Keesokan harinya di sebuah tempat di Marseille, tepatnya di pinggir laut, mereka sedang merayakan kepala polisi yang baru. Orang ini bernama Angel Leonetti. Dia adalah kepala polisi yang baru. Tentunya, dialah yang memimpin regu anti-geng dan regu anti perampokan. Leonetti mengatakan bahwa polisi itu hanya mempunyai satu tujuan, yaitu mengutamakan kepentingan publik dan bekerja dengan menghormati aturan yang telah mereka buat. Tak jauh dari tempat itu ada sebuah mobil yang sedang parkir. Mereka sedang menunggu seseorang datang ke tempat klub tersebut. Beberapa saat kemudian orang yang ditunggu datang juga, dan mereka pun segera bersiap untuk melakukan penyerangan ke New Club. Wanita ini bernama Barbara Leonetti. Ya, dari namanya, kita tahu bahwa wanita ini adalah anak dari Angel Leonetti, kepala polisi yang baru. Leonetti juga menjelaskan bahwa putrinya akan bergabung dengan tim anti-geng mulai dari besok. Kembali ke penjahat-penjahat yang dipimpin oleh Frank Nadal. Mereka sudah siap untuk menyerang New Club. Baku tembak pun tak terhindarkan lagi. Mereka menembaki tempat tersebut dengan membabi buta. Orang-orang di sana pun berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Saat melakukan perburuan, polisi datang ke tempat itu, sehingga mereka terburu-buru pergi dari tempat tersebut. Namun, salah satu teman mereka bernama Rizzo tertembak, dan Rizzo pun tidak sempat untuk melarikan diri bersama teman-temannya. Akhirnya, dia membuang senjatanya di dalam tempat sampah dengan baju pelindungnya. Rizzo yang berpura-pura menyamar menjadi korban bertemu dengan Vronsky.
Saat Vronsky memberikan beberapa pertanyaan, Costa datang dan menghentikan mereka. Costa mengatakan bahwa ini bukan urusan Vronsky atau bukan urusan regu anti-geng. Kemudian Costa segera membawa Rizzo ke kantor untuk diinterogasi. Karena mereka saling bersekongkol, Rizzo meminta kepada Costa untuk membebaskannya. Jika tidak, Rizzo akan membocorkan rahasia jika Costa bersekongkol dengan mereka. Mereka yang saya maksud adalah geng Nadal. Karena takut rahasianya dibocorkan, Costa pun akhirnya membunuh Rizzo. Saat Vronsky datang ke tempat kejadian, Kapten Campana menjelaskan bahwa Costa tidak membunuh Rizzo. Dalam ceritanya, Costa mengatakan bahwa Rizzo ingin ke toilet dan Costa membuka berukelnya. Namun, justru Rizzo merebut pistolnya dan akhirnya terjadi perkelahian dan pistol tersebut meletus, di mana pernyataan ini berbeda jauh dengan apa yang terjadi sebenarnya. Di rumah Costa, istrinya sedang disandra oleh Nadal dan temannya. Di sini, Nadal mencari Rizzo yang sudah dibunuh oleh Costa. Mereka datang karena ingin mencari tahu siapa yang membocorkan informasi kepada polisi-polisi yang datang membantu saat itu. Kenapa Nadal mendatangi Costa? Ya, karena Costa ini adalah sekutu dari Nadal. Jadi, dia ini polisi, namun juga bersekutu dengan Nadal dan menjadi informan mereka. Costa pun dipaksa untuk mengatakan informasi bagaimana polisi tahu bahwa mereka akan menyerang tempat tersebut. Namun Costa tidak mau mengatakannya. Akhirnya, si Nadal memerintahkan Sosa untuk memperkosa istrinya. Akhirnya, dia memberikan informasi yang sangat penting, yaitu transaksi 600 kg kokaina oleh Bastiani. Mereka pun pergi dengan mempercayai informasi tersebut. Namun, jika informasi tersebut tidak benar, mereka akan langsung membunuhnya. Berpindah ke kantor Kapten Campana. Seorang pengawas kepolisian bernama Mayor Devrin sedang bertukar informasi kepadanya. Sebelum memulai melakukan operasi, Kapten Campana menjelaskan terlebih dahulu siapa saja penjahat dalam kasus ini. Dia menjelaskan bahwa semua penjahat yang terlibat dalam kasus ini adalah penjahat berkelas. Mulai dari kasus narkoba, perampokan, bahkan sampai pembunuhan, semuanya ada dalam penyerangan di New Club waktu itu. Dia pun meminta untuk segera membereskan masalah ini, karena media sudah menyerang mereka dan atasan mereka juga sudah mulai gelisah dengan masalah ini. Saat mereka keluar gedung, mereka berpapasan dengan Costa dan anggotanya. Beberapa orang yang tidak senang dengan Costa dan anggotanya membuat keributan kecil dengannya. Namun, masalah tersebut bisa terselesaikan dengan cepat. Di dalam sebuah ruangan, Kapten Campana sedang berbicara dengan Vronsky. Dia memberitahukan bahwa Mayor Devrin sedang menyelidiki mereka selama berbulan-bulan untuk mencari tahu siapa yang membocorkan informasi tentang kepolisian. Kapten Campana atau George Campana melihat Vronsky sedang kelelahan, sehingga menyuruhnya pulang lebih awal. Vronsky pun segera pulang untuk mengatasi kelelahannya. Dia berolahraga dengan penuh semangat, berharap keesokan harinya sudah kembali bugar. Setelah olahraga selesai, Vronsky mendapatkan telepon dari forensik bahwa hasil otopsi kematian Rizzo sudah diterima. Keesokan harinya, dia pergi ke New Club untuk melihat lokasi terjadinya penyerangan oleh Nadal waktu itu. Benar saja, di sana dia menemukan mantel anti peluru dan senapan yang digunakan oleh Rizzo saat menyerang tempat tersebut. Wanita ini bernama Sasha. Dia berbicara kepada Vronsky bahwa dia akan meninggalkan wilayah tersebut. Tak lama setelah itu, Vronsky mendapatkan telepon bahwa kepolisian telah mendapatkan siapa nama dari pemilik sidik jari yang ada di senapan tersebut. Namanya adalah Victor Skanga. Di sebuah gereja, teman-teman Rizzo dan kerabatnya sedang berdoa atas kematiannya. Saat mereka sedang berdoa, datanglah Vronsky dan teman-temannya. Mereka datang untuk mencari orang yang bernama Victor Skanga. Saat mereka membawa Victor keluar, tentu saja teman-temannya menghadang mereka. Mereka memberitahu bahwa jika terjadi sesuatu dengan temannya, maka Vronsky dan anggotanya akan mendapatkan balasan yang setimpal. Sesampainya di kantor, Vronsky segera menginterogasi Victor. Walaupun berbelit-belit, namun akhirnya Victor memberikan informasi yang sangat penting untuk mereka, yaitu sebuah nama, Matteo Maranzano. Nah, dia ini adalah orang yang sering membeli senjata padanya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Vronsky segera bergegas untuk mengeksekusinya. Vronsky dan anggotanya segera menuju sebuah apartemen yang digunakan oleh Maranzano. Saat itu, Maranzano sedang tidur pulas dengan seorang wanita. Kalau dilihat-lihat dari suasananya, sepertinya Matteo habis melakukan olahraga sehat dengan wanita itu. Namun, tiba-tiba pintu didobrak. Vronsky masuk dan terjadilah tembak-tembakan di antara mereka. Walaupun Matteo sempat kabur, namun dia berhasil ditembak dan meninggal di tempat. Tentu saja, kematian Matteo ini pasti akan menimbulkan pembalasan dendam seperti yang dijelaskan oleh Kapten Campana, bahwa Matteo adalah putra dari Paul Maranzano.
Nah, Paul ini adalah tahanan yang diperlihatkan di awal tadi. Nah, mereka ini adalah klan Bastiani, yaitu klan yang ada di gereja. Di sini Vronsky juga menjelaskan bahwa penyerangan di klub tersebut terjadi karena Bastiani ingin membasti masalah. Sedangkan Victor, yang merupakan teman dari Bastiani dan Artek Nadal, dimanfaatkan oleh mereka karena mendengar bahwa Matteo meniduri istrinya dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memecah klan Bastiani. Nah, pemimpin klan Bastiani ini adalah Katarina Bastiani. Katarina adalah ibu dari Matteo Maranzano. Pria ini bernama Will. Dia adalah seorang Bastiani. Sebenarnya, teman-temannya tidak terlalu suka padanya karena tingkahnya yang sering menimbulkan masalah. Sebelum mabuk, Vronsky menegur Will untuk segera pulang, namun Will tidak mau. Vronsky segera keluar dari bar tersebut dan ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Katia. Mereka membicarakan tentang penyerangan di New Club. Dia mengatakan pasti ada seseorang yang membocorkan pertemuan tersebut kepada Nadal, karena Nadal tidak akan keluar jika tidak ada informasi. Tak jauh dari tempat mereka berdua ngobrol, seseorang sedang mengawasi mereka. Namun yang diincar bukanlah Vronsky, tapi Will. Saat Will keluar dengan mobilnya, mereka pun segera mengejar Will. Will berhenti di pinggir jalan. Belum sempat grepe-grepe, tiba-tiba Will ditembaki oleh dua orang yang mengintainya tadi. Namun, Will dan anaknya Ange Maranzano bisa selamat. Tak lama, polisi dan ambulan pun datang. Kapten Campana mengatakan kepada Vronsky bahwa Will bisa dipenjara karena kejadian ini. Apalagi kondisinya dia sedang mabuk. Dia pun meminta Vronsky untuk membereskan masalah ini. Wanita ini bernama Helena. Dia adalah petugas ambulan sekaligus teman Vronsky. Vronsky meminta kepada Helena untuk menolong Will dengan cara mengambil darah Vronsky untuk diperiksa. Namun kejadian tersebut dilihat oleh Costa. Tentu saja Costa melaporkan kepada Ange Leonetti agar Vronsky dihukum. Benar saja, sesampainya di kantor, Leonetti sudah menunggu Vronsky. Dia mengatakan bahwa dia akan segera menghubungi Dewan dan menghukum Vronsky agar teman-temannya tidak mengikutinya. Di pelabuhan tempat Vronsky tinggal, Zoe kedatangan dua orang pria. Pria tersebut menitipkan sebuah pesan untuk Vronsky. Dia mengatakan jika Vronsky ikut campur dalam urusan mereka lagi, maka Zoe akan dibunuh. Sementara di rumah Will, dia sedang bertengkar dengan istrinya karena istrinya tahu bahwa Will akan dipecat dari pekerjaannya sehingga mereka akan kesulitan untuk biaya hidupnya. Saat Vronsky pulang, istrinya bertanya tentang orang yang tadi datang ke pelabuhan tersebut. Namun Vronsky tidak menjawabnya. Tiba-tiba, dia mendapatkan telepon dari Kapten Campana bahwa Will melapor ke Dewan untuk mendapatkan pengampunan tentang apa yang dilakukannya tempo hari. Sehingga Vronsky mendapat skor selama 6 bulan. Orang ini adalah Paul Maranzano. Dia adalah ayah dari Matteo Maranzano yang meninggal beberapa waktu yang lalu. Saat Paul bertemu Vronsky, Paul berkata bahwa ia akan memberikan informasi yang sangat bagus tentang pengiriman narkoba terbesar dan mereka juga bisa menangkap Bastiani. Asalkan Vronsky memberikan nama orang yang mengadu sehingga menyebabkan masalah bagi mereka. Akhirnya Vronsky memberikan nama Victor Skange sebagai orang yang mengadu mereka. Walaupun sebenarnya informasi itu adalah palsu. Di tempat lain, Costa sedang bertemu dengan Nadal. Dia memberikan informasi bahwa di sebuah pinggir pantai akan ada transaksi narkoba sebanyak 600 kg dengan 4 orang setiap kapalnya. Dan klan Bastiani juga ada di penjemputan. Ternyata semua itu adalah perintah dari Leonetti. Terlihat, Victor sedang menunggu anaknya keluar dari sekolah sambil menghisap rokok Ardat. Saat itu datanglah dua orang dengan memakai pakaian hitam dan motor hitam suruhan dari Paul Maranzano. Tepat di depan anaknya, Victor ditembak dan tewas di tempat. Di sisi lain, Vronsky sedang bersiap-siap untuk melakukan penyergapan transaksi narkoba di tepi pantai. Saat Vronsky dan teman-temannya bersiap melakukan penyergapan, di sana sudah ada Bastiani yang bersiap melakukan transaksi. Di tempat lain, Nadal juga ada di sana walaupun mereka bersembunyi. Saat mereka sudah sampai dan ingin melakukan transaksi, Vronsky dan teman-temannya maju untuk menangkap mereka. Namun, penyergapan mereka diketahui dan terjadilah baku tembak di antara mereka. Tentu saja beberapa orang dari mereka terkena tembakan dan mati di sana. Ternyata, dalam transaksi tersebut, ada anggota kepolisian yang menyamar dan dia tertembak. Judge, anggota dari Vronsky, juga terkena tembakan. Akhirnya, Vronsky membawa Judge ke rumah Helena. Helena adalah teman Vronsky yang waktu itu mengambil darah Vronsky di ambulan. Selesai dari rumah Helena, Vronsky kembali ke kapal dengan membawa beberapa tas yang ia dapatkan dari penyergapan transaksi narkoba malam itu. Dia meminta temannya untuk menyimpan tas tersebut.
Saat itu, istrinya menanyakan kepada Vronsky kenapa dia tidak menjawab telepon dari Kapten Campana. Istrinya juga menanyakan bahwa yang melakukan penyergapan di berita adalah Vronsky, namun Vronsky tidak menjawabnya. Berpindah ke lokasi transaksi narkoba. Di sana ada Kapten Campana yang sedang melihat lokasi, berusaha mencari informasi yang berguna. Tak lama setelah itu, Vronsky datang dan bertanya apa yang terjadi. Seolah-olah dia tidak tahu apa yang terjadi di situ. Kapten Campana juga mengatakan bahwa salah satu dari korban penembakan transaksi di sungai itu adalah anggota polisi bagian narkotika yang menyamar. Costa yang sedang berada di kantor mendapatkan telepon dari Nadal bahwa keluarganya akan dibunuh karena sudah mempermainkannya saat transaksi narkoba, yang seharusnya tak ada polisi di sana. Karena merasa terancam oleh Nadal, Costa mau meminta setengah dari uang yang dibawa oleh Vronsky. Kalau dia tidak diberi, maka dia akan melaporkan kejadian tersebut kepada Mayor De Vries. Secara, Costa juga menyimpan jam tangan milik Vronsky yang ia temukan di tepi pantai di tempat transaksi narkoba. Costa juga mengatakan bahwa dia sudah lama bekerja dengan Ange Leonetti, di mana Leonetti ini ada di bawah kendali Bastiani. Namun, percakapan tersebut ternyata didengar oleh putri dari Ange Leonetti. Di saat briefing yang dipimpin oleh Leonetti, dia mengatakan bahwa anggota kepolisian yang tertembak waktu transaksi narkoba di tepi pantai waktu itu adalah polisi yang sangat hebat. Dia berharap segera menemukan pelaku dari penembakan tersebut. Temannya mengalami kebingungan karena takut akan dipenjara, menyarankan untuk menyerang markas Bastiani dan meletakkan senjatanya di sana. Sehingga seolah-olah Bastiani yang menjadi penyebab dari penembakan kepada anggota kepolisian tersebut. Namun, Vronsky menolaknya karena terlalu beresiko. Akhirnya, mereka akan membicarakan kembali malam ini. Sebelum itu, mereka mengunjungi temannya terlebih dahulu. Vronsky yang keluar dari kantor kepolisian ternyata dibuntuti oleh Mayor De Vries. Tak hanya itu, ternyata ada orang lain yang membuntutinya. Sesampainya di rumah Zach, dia mendapatkan telepon dari unit balistik bahwa peluru yang ditemukan di tubuh polisi yang menyamar waktu itu adalah polisi Parabellum 9 mm, yang dimana peluru ini adalah miliknya Will. Vronsky segera mengirim pesan tersebut kepada temannya yang ada di bar. Namun, temannya tersebut sedang pergi kencing, dan pesan tersebut dibaca oleh Will. Will yang membaca pesan tersebut gemetaran dan ketakutan, akhirnya mengambil kunci dan pergi dari bar itu, kembali ke rumahnya Zach. Dua orang yang membuntuti Vronsky keluar dari mobil dan menyerang rumah Zach. Namun, Mayor De Vries yang berada di dekat situ kemudian pergi membantu Zach setelah menghubungi markas pusat tentang penyerangan di rumah Zach. Mayor De Vries kemudian masuk ke rumah Zach. Saat baku tembak terjadi, De Vries tertembak dan tak sadarkan diri. Kembali ke Will. Dia pulang dengan keadaan kacau karena banyaknya masalah yang ia terima. Saking mumetnya tentang apa yang dialaminya, dia meminum lebih banyak lagi alkohol. Kemudian, dia pun mengambil senjata api yang ada di atas almari. Tak lama, dia menembak anjing peliharaannya dan dia menembak dirinya sendiri. Nah, sekarang sudah terjawab kan kejadian di awal tadi. Kenapa Will menembak anjingnya dan bunuh diri. Sedangkan Vronsky diinterogasi oleh atasannya, yang dimana atasannya sudah tahu bahwa uang transaksi narkoba tempo hari dibawa oleh Vronsky dan disimpan oleh temannya. Saat sedang interogasi, Kapten Campana mendapatkan telepon bahwa Costa dan istrinya sudah dibunuh. Dan benar saja, di sana terlihat Costa dan istrinya telah terbunuh dengan sangat mengenaskan. Costa dan istrinya ditemukan meninggal dengan banyak luka di sekitar tubuh dan darah yang berceceran di lantai. Di luar rumah, Kapten Campana dan Vronsky membicarakan tentang uang yang dibawa oleh Vronsky. Kapten Campana juga menceritakan bahwa ia pernah berpacaran dengan Nono, yaitu istri dari Costa. Jadi semacam cinta segitiga gitulah. Karena itulah, Kapten Campana sangat dendam saat tahu Nono dibunuh oleh Nadal, karena Costa terlibat dengan Nadal. Kemudian Campana pernah ingin menghabisi mereka, namun mereka sudah menghilang. Mendengar hal itu, Vronsky mengatakan bahwa dia tahu lokasi Nadal dan mengajak Kapten Campana untuk menghabisi mereka. Vronsky kembali ke mobil dan bertemu dengan Barbara. Masih ingat? Barbara adalah anak dari Ange Leonetti yang menjabat kepala kepolisian saat ini. Barbara memberikan jam tangan miliknya yang ditemukannya di ruangan Costa, serta buku catatan Costa yang berisi tentang semua kegiatan dari penyelundupan, bayaran, tanggal, bahkan jamnya juga ada. Karena buku itu sangat berguna, maka Vronsky mendatangi rumah Katarina untuk membuat sebuah kesepakatan. Di sini, Vronsky menjelaskan jika catatan tersebut sampai di tangan polisi, maka bisa dipastikan seluruh orang yang terlibat akan segera ditangkap dan dipenjara pastinya. Dia juga mengatakan bahwa pengacara pun tidak akan bisa membebaskan mereka. Akhirnya,
dia menyerahkan buku itu kepada Katarina. Sebagai gantinya, dia meminta info soal Leonetti beserta berkas, dan juga ia meminta Katarina untuk berhenti memeras Leonetti. Dan Nadal juga akan ditahan atas kasus pembunuhan. Setelah itu, Vronsky meminta mereka untuk membersihkan rumahnya dan sembunyi di Korsika. Vronsky mengatakan mereka tidak akan mendapatkan uang yang dibawa Vronsky, karena itu adalah bayaran untuk menyingkirkan Nadal. Akhirnya, Katarina pun menyetujuinya. Dia meminta anak buahnya untuk mengambilkan berkas yang diminta oleh Vronsky. Setelah melihat berkas yang diberikan oleh Katarina, Vronsky segera menelpon Nadal dan mengajaknya untuk ketemu jam 6 sore di tempat biasanya. Dia juga mengatakan bahwa dia yang menggantikan Kosta. Sebagai tambahan, Vronsky akan membawa uangnya. Sesuai dengan yang telah dijanjikan, Vronsky sudah menunggu di tempat biasa Kosta bertemu dengan Nadal. Dia menunggu bersama dengan Kapten Campana. Kapten Campana sudah bersiap dengan senjatanya untuk membunuh Nadal. Tak lama setelah itu, Nadal datang bersama dengan 3 temannya yang bersenjata lengkap. Vronsky pun memberikan setengah dari uangnya. Setelah mereka berbicara, baru setengahnya lagi akan diberikan oleh Vronsky. Karena Vronsky ingin berbicara dengan Nadal, Nadal menyetujuinya dan mereka pun berbicara di dalam mobil Vronsky. Namun, saat mereka berbicara, Kapten Campana langsung menembak Nadal dari belakang. Kemudian, terjadilah baku tembak di antara mereka. Namun dengan bantuan dari temannya di atas gunung, anak buah Nadal dapat ditembak dengan mudah. Akhirnya, Nadal dan anggotanya semuanya mati. Setelah memastikan semuanya mati, Vronsky segera mengambil uang yang telah diberikan di awal tadi dan meletakkan senjata yang digunakan malam itu di mobil mereka. Sehingga seolah-olah yang melakukan penembakan yang menyebabkan polisi meninggal adalah kelompok geng Nadal. Kemudian, Vronsky pergi ke rumah Leonetti untuk memberikan berkas-berkas yang selama ini ada di tangan Katarina Bastania. Saat itu, anaknya datang dan bertanya mengenai foto-foto yang diberikan oleh Vronsky. Leonetti mengatakan bahwa itu adalah istri dari preman yang pernah dipenjarakannya. Kemudian, Bastania tahu dan memanfaatkan hal itu untuk memeras Leonetti. Karena jika tidak menurutinya, maka dia dan anak-anaknya akan dibunuh. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi Leonetti selain menurutinya. Namun, sekarang semuanya sudah selesai. Artinya, Leonetti tidak akan dimanfaatkan lagi oleh Bastania. Dalam jumpa pers terhadap wartawan, Leonetti menjelaskan bahwa penyergapan transaksi narkoba yang menewaskan Kapten Stefano dan beberapa anggota polisi yang menyamar waktu itu adalah ulah dari Nadal dan komplotannya, karena senjata itu ditemukan di mobil mereka. Namun, si janggut putih yang anggotanya telah terbunuh pada insiden malam itu tidak terima atas keputusan Leonetti, dan dia mengatakan kepada Kapten Campana untuk berhati-hati karena mereka tidak akan berhenti sampai di situ untuk mencari tahu kebenarannya. Akhirnya, Vronsky pergi dengan membawa uang transaksi narkoba waktu itu. Dan dia juga membagikan uang tersebut kepada rekannya. Lalu ia pun pergi dari tempat itu. Di sisi lain, teman-teman Vronsky dibunuh satu persatu oleh orang yang tidak dikenal. Leonetti dibunuh saat berenang di belakang rumahnya. Sedangkan Bastania dan anak buahnya yang ingin pergi dari tempat itu, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Vronsky, tiba-tiba mobilnya meledak. Dan Vronsky sendiri pun, yang saya kira akan selamat, ditembak oleh 2 orang yang tidak dikenal di kapalnya. Istrinya hanya bisa melihat kejadian tersebut dari kejauhan. Semua orang yang terlibat dengan kejadian itu dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Lalu, siapakah pelaku sebenarnya atau dalang di balik semua pembunuhan ini? Coba tebak. Ya, dia adalah Kapten Jankovic, wakil kepala Biro Narkotika. Hari itu, semuanya berakhir dengan tragis. Di dalam mobil, terlihat wajah seseorang yang menjengkelkan, pertanda bahwa film ini telah selesai. Oke, itu tadi rangkuman cerita film Rogue City. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga bisa menambah wawasan kita bahwa tidak semua yang terlihat baik di luarnya akan baik juga di dalamnya. Karena sesungguhnya dendam hanya akan menambah beban dan masalah dalam hidup kita. Ingat, tidak ada yang abadi di dunia ini. Semua perbuatan yang telah kita lakukan nantinya pasti akan ada balasannya. Jadi, saya mohon maaf jika ada yang kurang jelas atau susah dipahami dalam rangkuman film ini. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di cerita berikutnya. Iet bientu, ufufua.